Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahran 'aziman mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma sholli wa sallim ala khatamil anbiya wa asrafil mursalin Muhammad wa alihi wa sahabati ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun hanya dalam media sosial. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan selalu mendapat barokah, mendapat rahmah, mendapat maghfirah, mendapat hidayah, dan akhirnya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kehidupan kita baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan kehadiran sebuah tamu yang sangat agung, yang menurut Rasulullah disebut syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung yang penuh dengan barokah. Dan ini kalau kita belajar ilmu balaghah namanya kalamul ijaz, kalimat yang sangat pendek tapi maksudnya sangat luas, sehingga para alim, para ulama menyebut bulan Ramadan itu dengan 11 nama. Yang pertama, bulan Ramadan itu disebut Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, yang biasanya kita peringati tanggal 17 Ramadan. Dan Al-Quran itu adalah ummul ulum, sumber dari semua ilmu. Al-Quran itu adalah hudalinas, buku panduan bagi seluruh umat manusia. Al-Quran itu adalah dusturuna, pedoman hidup kita. Dan itu diturunkan oleh Allah pada bulan yang sangat mulia, yaitu di bulan Ramadan. Makanya disebut Syahrul Quran. Yang kedua disebut Syahrul Tilawah. Dianjurkan bahwa kita pada saat di bulan Ramadan itu untuk membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa minimal dalam satu bulan itu kita bisa menamatkan Al-Quran yang 30 juz itu. Kemudian yang ketiga disebut Syahrul Shaumi, bulan kita diwajibkan untuk berpuasa, yang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma yauman fi sabilillahi ba'atallahu anhu minan nari sab'ina kharif. Barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, maka dengan puasa sehari itu bisa menjauhkan dirinya dari siksa neraka selama 70 tahun. Itu hanya sehari. Kalau kita puasa selama 30 hari, berarti bisa menjauhkan kita dari siksa neraka selama 2100 tahun. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, disebut Syahrul Rahmah, bulan di mana Allah menurunkan rahmah, kasih sayangnya
Yang itu apabila selama bulan Ramadan kita isi dengan amal-amal yang baik, maka Allah akan menurunkan rahmah kasih sayang kepada kita semua. Kemudian yang kelima itu Syahrun Najati, bulan keselamatan. Kalau kita ingin hidup selamat baik di dunia maupun di alam akhirat, maka kita harus mengisi pada saat bulan Ramadan itu dengan amaliyah utama. Kemudian yang keenam Syahrul Idi, bulan kembali. Kalau kita melakukan amaliyah khusus di bulan Ramadan, maka pada saat Idul Fitri kita menjadi orang yang kayaumi waladatu ummu, laksana bayi yang baru terlahir dari perut ibunya, yaitu kita kembali suci tanpa dosa sama sekali. Kemudian yang ketujuh disebut Syahrul Judi, bulan kita dianjurkan untuk berderma, untuk banyak berzakat, berinfak, bersedekah, menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, dan untuk fisabilillah. Kemudian yang kedelapan Syahrul Sabri, bulan di mana kita dilatih untuk menanamkan kesabaran di dalam diri kita. Pada saat bulan Ramadan mulai dari subuh sampai maghrib, kita tidak boleh makan, minum, berkumpul suami istri. Padahal itu adalah sesuatu yang halal. Tapi pada saat bulan Ramadan kita dilatih untuk bersabar, agar kita menjadi orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, bersabar dalam rangka meninggalkan larangan-larangan Allah, bersabar dalam rangka pada saat kita menghadapi musibah, dan bersabar pada saat kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan itu Syahrul Du'a, bulan kita dianjurkan untuk banyak berdoa, karena di bulan Ramadan itu doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 disebut Syahrul Iktikafi, dianjurkan pada saat bulan Ramadan kita itu untuk melakukan iktikaf. Apa iktikaf itu? Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah dengan niat hanya ikhlas mencari ridho Allah. Dan ini amalan yang istimewa, karena pada saat iktikaf kita hanya ingat saja kepada Allah. Dan yang terakhir disebut Syahrullah, bulan Ramadan itu adalah bulannya Allah. Karena puasa yang kita lakukan, kita itu puasa atau tidak, itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Mungkin ada orang yang ikut bersahur, bahkan nanti ikut berbuka, tapi mungkin jam 1 siang waktu panas-panas, kemudian tidak tahan, akhirnya masuk kamar untuk minum seteguk air atau bahkan segelas air. Itu tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Maka di dalam hadits qudsi Allah berfirman, As-siyam, puasa itu hanya khusus buat aku, karena aku yang tahu orang yang puasa itu. Akhirnya wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalas jasa pahala orang yang berpuasa. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekilas kajian yang kita kaji pada saat ini, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.